Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah mengenai fisiologi pendengaran dan fisiologi keseimbangan. Dua hal ini merupakan dua hal yang saling terkait karena kedua organnya fungsinya terletak dalam satu organ, yaitu organ telinga. Saya akan jelaskan terkait dua topik ini dalam satu slide. Sekarang kita harus paham dulu bagaimana sebenarnya anatomi dari telinga, sehingga kalian bisa menjelaskan bagaimana terjadinya proses pendengaran. Kita ketahui telinga itu punya telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Telinga luar terdiri dari gendang telinga, kemudian kanalis auditoris eksterna, hingga dibatasi oleh suatu yang kita sebut namanya membran timpani di sini. Kemudian telinga tengah dimulai dari setelah membran timpani, di situ ada tulang-tulang pendengaran, malleus, incus, stapes. Kemudian ada tuba eustacia di sini. Di sini banyak sekali ligamen-ligamen dan otot yang menopang dari tulang pendengaran. Kemudian ada telinga dalam, di mana di sini terdiri dari organ utama untuk pendengaran, yaitu yang kita sebut namanya koklea. Organ utama untuk keseimbangan, baik itu kanalis semicircularis, ya, ataupun nantinya ada yang kita sebut namanya ampula. Ya. Kemudian ada nervus, baik nervus cochlearis, nervus vestibularis, dan nervus facialis di dekat situ. Apa saja yang menyusun telinga luar? Ada daun telinga, di mana ada bagian kongkanya, bagian rawan di sini yang merupakan mampu meresonansikan suara pada 1 hingga 7.000 Hz. Jadi fungsi utama dari daun telinga luar ini adalah bagaimana menangkap suara. Dan suara yang ditangkap itu akan diresonansikan sampai ke sepanjang kanalis auditoris eksterna. Kemudian di meatus auditorisnya, di situ terdiri dari kartilago dan tulang yang punya peranan juga dalam meningkatkan resonansi dan densitas suara. Sehingga suara itu betul-betul ditangkap dan diresonansikan sehingga bisa mencapai membran timpani. Di meatusnya juga ada cerumen dan rambut yang berguna untuk mencegah kotoran supaya jangan masuk ke dalam membran timpani. Di ujung dari telinga luar ada yang kita sebut namanya membran timpani, yang merupakan kulit elastik yang akan meregang ke cincin tulang dengan bentuk seperti kerucut yang memungkinkan untuk mentransfer energi dalam jumlah yang efisien. Ya, kalau kita lihat nih daun telinga ada helix, antihelix, ada fossa scaphoid, fossa triangularis, ada cavum concalis-nya di sini, ada lobulus yang di bawah, ada tragus dan sebagainya. Setelah kita masuk ke telinga luar, di situ ada telinga tengah yang punya peranan sebenarnya fungsi utamanya adalah bagaimana menghasilkan impedansi, adanya perubahan terhadap frekuensi suara, itu dia akan diredam namanya. Sehingga ini memungkinkan daya tahan dari telinga dalam atau organ utama telinga, koklea, untuk terhadap perubahan frekuensi. Telinga tengah ini juga punya peranan dalam menghantarkan bunyi ke organ sensoris. Karena dari telinga tengah, membran timpani yang bergetar akan dihantarkan ke ujung-ujung tulang pendengaran sampai ke tingkap lonjong, yaitu tapak stapes. Perbedaan ukuran yang besar antara membran timpani dengan tingkap lonjong ini, atau kita sebut tapak stapes, tapedial foot plate, inilah yang sebenarnya mengakibatkan amplifikasi suara yang paling penting. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Proses pendengaran mulai dari membran timpani, dia akan menggetarkan malleus, kemudian incus, stapes, sampai ke stapedial foot plate, yang nanti akan punya peranan juga bagaimana melakukan amplifikasi suara yang sangat penting di situ.
Kemudian pada telinga tengah juga ada tuba eustachius. Kita ketahui tuba eustachius itu menghubungkan antara telinga tengah dengan lingkungan luar. Sehingga ini penting sekali untuk menjaga tekanan udara di telinga tengah itu sama dengan lingkungan luar. Pada kondisi-kondisi orang yang memang ada inflamasi di tuba eustachiusnya, misalkan pada keadaan flu, demam, dan sebagainya, itu akan mengakibatkan tekanan di telinga tengah itu tidak bisa sama karena adanya hambatan pada tuba eustachiusnya. Kemudian bagaimana respon bunyi itu bisa dihasilkan dengan intensitas yang sangat tinggi? Karena pada telinga tengah itu banyak otot dan tendon. Otot dan tendon yang nanti akan memperkuat bunyinya tersebut. Sehingga gerakan dari tulang-tulang pendengarannya berjalan dengan baik tanpa adanya yang dihambat. Nah, ini gambaran dari membran timpani. Kita bisa lihat di bagian tengah ada pars tensa, namanya bagian tegangnya. Di bagian inferiornya lebih luas, di sini kita lihat. Kemudian ada pars flaccida, ini yang di bagian superior lebih kecil, tetapi dia lebih tebal pitelnya dan lebih lentur dan lebih tahan terhadap barotrauma pada yang pars flaccida yang di atas ini. Nah, bagaimana nanti prosesnya? Membran timpani yang merupakan penerima suara, dia akan harus dalam keadaan tegang yang akan ditarik oleh musculus tensor timpani. Kemudian ada malleus yang menempel di bagian tengah dari membran timpani tersebut. Kemudian incus yang akan berikatan dengan malleus. Nanti dia akan bergerak bersamaan dengan malleus. Dan stapes yang bersendi dengan incus dan menempel ke labirin membranosa cochlea melalui foramen ovale. Sehingga gerakan membran timpani itu dapat diteruskan ke cochlea melalui peran fungsi utamanya adalah fungsi sendi dari incus stapes. Nanti akan kita lihatkan gambarnya. Kemudian di telinga dalam, organ utama telinga dalam untuk pendengaran adalah cochlea. Kalau kita sebut nama lainnya rumah siput. Kita lihat begini, putar begini ya. Foramen ovale, ini foramen rotundum di bagian bawah. Dia kalau dipotong secara melintang begini, maka akan terlihat ada 3 ruangan di sana ya. Ada skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Kita bisa lihat masing-masing. Suara akan bergetar mulai dari skala vestibuli, masuk ke media, masuk ke timpani, dan kemudian keluar melalui getaran di foramen rotundum. Nah, makin jauh dari foramen ovale, itu frekuensi suara makin kecil. Ini nanti yang kita sebut namanya tonotopik, nanti akan saya jelaskan juga. Jadi makin dekat ke foramen ovale, itu adalah suara untuk frekuensi tinggi, kemudian dia makin di sini, mengenal di sini terus, sampai dia di ujung di sini, atau yang kita sebut namanya helikotrema di ujung. Itu mendekati suara 20 Hz dengan frekuensi kecil. Nah, kini kita bisa lihat ya bagaimana penampang secara umum di telinga dalam. Ada cochlea, ganglion spiralis, skala vestibuli, skala media, skala timpani, foramen ovale dia di sini ya masuk ke dalam berputar, kemudian keluar melalui foramen rotundum. Di sekitarnya ada organ kanalis semicircularis. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa organ korti atau cochlea tadi adalah suatu keadaan yang sifatnya tonotopik. Tonotopik itu masing-masing tempat dia punya frekuensi sendiri-sendiri. Di frekuensi tinggi akan diantarkan ke ujung di sini, di basisnya, di dekat foramen ovale. Makin rendah frekuensi, makin berada di ujung, makin di ujung. Ya, ini nanti mendasari kenapa terjadi gangguan pada frekuensi rendah pada proses iskemia pada cochlea. Karena pada ujung di sini dia makin sedikit aliran darahnya, dan ini yang cenderung mengakibatkan terjadinya nanti kita sebut akut low tone ya, kalian pelajari pada saat blok gangguan indera telinga.
Ini potongan melintang yang seperti saya sebutkan tadi, ada skala vestibuli, di sini berisikan perilim, skala timpani yang berisikan perilim juga, dan ada skala media yang berisikan endolim. Nanti akan kita lihat proses bagaimana penggetaran dari skala vestibuli, menggetarkan membran Reissner, menggetarkan skala media menggetarkan membran basilaris, naik turun, nanti getaran akan diteruskan ke skala timpani dan sampai ke foramen rotundum. Tapi getaran naik turunnya dari membran basilaris inilah yang nanti akan mengakibatkan perlekatan dari outer hair cell, inner hair cell, dan outer hair cell ke membran tektorial. Inilah yang akan menghasilkan depolarisasi dari neuron di inner hair cell dan outer hair cell. Ini gambaran dari inner hair cell, ini outer hair cell. Secara potongan gambarannya kita bisa lihat di sini, dia punya stereosilia yang akan bergerak sesuai dengan gerakan dari membran basilaris, kemudian dia akan menekan membran tektorial. Penekanan dari ke membran tektorial inilah yang nanti akan mengakibatkan pelepasan sinaptik vesikel di sini, kemudian aktivasi dari potassium channel, sehingga pelepasan sinaptik vesikel ini akan mengakibatkan proses depolarisasi neuron. Nah, kalau kita bicara proses pendengaran, maka kita harus mulai dari bagaimana suara itu dikonduksikan. Konduksi suara melibatkan suara masuk dari luar, masuk ke telinga luar, menggetarkan membran timpani, kemudian mengakibatkan pergerakan pada tulang pendengaran. Setelah tulang pendengaran bergerak, maka akan terjadi aktivasi ke telinga dalam. Ya, dari telinga luar nanti akan menggetarkan membran timpani menggerakkan tulang-tulang pendengaran, kemudian nanti akan dikonduksikan sampai ke telinga dalam. Ya, terjadi pergerakan perilim dan endolim yang akan mengakibatkan gerakan pada membran tektorial dan membran basilaris. Setelah itu, maka akan terjadi proses transduksi. Transduksi bagaimana energi gerak atau energi suara yang dihasilkan tadi itu bisa diubah menjadi energi listrik. Nah, inilah nanti yang berproses energi listriknya terjadi. Kemudian nanti akan ditransmisikan melalui jalur ini, nanti akan kita jelaskan, yang akhirnya akan diproses di otak. Nah, ini adalah proses konduksi. Ya. Lihat tuh suara menggetarkan, tergetar. Nanti akan kita lihat videonya lebih lanjut ya, biar lebih jelas. Ya, silahkan dilihat, ini adalah video. The sense of hearing is accomplished by a process known as auditory transduction. The ear converts sound waves in the air into electrical impulses, which can be interpreted by the brain. As sound enters the ear, it passes through the external auditory canal, where it meets the tympanic membrane. The tympanic membrane then vibrates in response to the sound. Sounds of a lower pitch, or frequency, produce a slower rate of vibration. And sounds of lower volume, or amplitude, produce a less dramatic vibration. Higher frequency sounds produce faster vibrations. The tympanic membrane is cone-shaped and articulates with a chain of 3 bones called the auditory ossicles. They consist of the malleus, the incus, and the stapes. The movements of the tympanic membrane vibrate the ossicles, passing on the information of frequency and amplitude.
The three bones pivot together on an axis shown here in red. The pivotal axis is due to a series of ligaments which hold the bones in place within the middle ear cavity. The anterior malleal ligament and the posterior incutal ligament are of particular importance for the pivotal axis. Two structures which normally obscure this view of the middle ear have been removed. They are the chordae tympani nerve and the tendon of the tensor tympani muscle. Through the ossicles, the vibrations of the tympanic membrane are transferred to the footplate of the stapes. The stapes moves with a piston-like action, which sends vibrations into a structure called the bony labyrinth. The labyrinth is filled with a fluid called perilymph. If it were a completely closed and inflexible system, the movement of the stapes would be unable to displace the perilymph, and therefore unable to send vibrations into the bony structure. Due to the flexibility of a membrane called the round window, the stapes movement can displace the perilymph, allowing vibrations to enter the labyrinth. The corridor leading to the round window is found within the spiral portion of the bony labyrinth known as the cochlea. Vibrations produced by the stapes are drawn into the spiral system and return to meet the round window. The portion of the spiral passage in which vibrations ascend to the apex of the cochlea is called the scala vestibuli. The descending portion of the passage is called the scala tympani. A third structure, called the cochlear duct, is situated between the scala vestibuli and the scala tympani. The cochlear duct is filled with a fluid called endolymph, and when viewed in cross-section, the membranes separating the two fluid-filled systems are visible. They are Reissner's membrane and the basilar membrane. The membranes are flexible and move in response to the vibrations traveling up the scala vestibuli. The movements of the membranes then send vibrations back down to the scala tympani. A specialized structure called the organ of Corti is situated on the basilar membrane. As the basilar membrane vibrates, the organ of Corti is stimulated, which sends nerve impulses to the brain via the cochlear nerve. The actual nerve impulses are generated by specialized cells within the organ of Corti called hair cells. The hair cells are closely covered by a structure called the tectorial membrane. As the basilar membrane vibrates, the tiny clusters of hairs are bent against the tectorial membrane, triggering the hair cells to fire. The entire basilar membrane does not vibrate simultaneously. Instead, specific areas along the basilar membrane move variably in response to different frequencies of sound. Lower frequencies vibrate the basilar membrane closer to the apex of the cochlea, whereas higher frequencies produce vibrations closer to the base. This arrangement is known as tonotopic organization. Together, this sequence of events is responsible for our acoustic perception of the world around us. Jadi itu bagaimana tadi suara dari
luar, bisa menggetarkan membran timpani, menggetarkan tulang pendengaran sampai dia masuk ke dalam stapedial foot plate, masuk ke dalam inner ear, ya, cochlea, dan menggetarkan perilim yang ada di skala vestibuli masuk ke skala media. Akhirnya terjadilah proses depolarisasi neuron melalui transduksi gelombang suara menjadi gelombang listrik. Ya, ini tadi aksis dari sumbu dari malleus dan incus yang sangat penting sekali peranannya. Ada ligamen-ligamen yang tadi sudah disebutkan di video, ya. Itu menjaga aliran getaran gerakan stapedial foot plate-nya lurus dan bisa menghantarkan gelombang suara ke cochlea. Ya. Ini akan mengakibatkan, ini prosesnya tadi sudah saya jelaskan bagaimana proses penggetarannya. Nah, hebatnya adalah bahwa ada proses amplifikasi suara di mana kita lihat di sini luas tingkap lonjongnya itu sekitar atau 3,2 mm, ya. Di sini, ya, stapedial foot plate-nya 3,2 mm. Sementara membran timpani itu sekitar 55 mm persegi. Artinya ada proses amplifikasi suara dari membran timpani ke stapedial foot plate sampai 17 kali. Kemudian adanya lengan malleus yang lebih panjang dibandingkan dengan panjang incus. Itu mengakibatkan juga proses amplifikasi energi bisa mencapai 22 kali. Efeknya apa di sini? Atau setara dengan 25 desibel. Efeknya apa ini? Ketika terjadi adanya tulang pendengaran, membran timpani ini, akan membantu proses amplifikasi suara sampai 25 hingga 30 desibel. Tanpa adanya tulang, tanpa adanya membran, maka orang akan kehilangan pendengarannya bisa mencapai 25 hingga 30 desibel. Ini proses transduksi yang terjadi, sudah saya jelaskan tadi, getaran dari membran basilaris ke atas, naik turun, menggetarkan membran tektorial, akibatnya terjadi proses depolarisasi dari inner hair cell dan outer hair cell. Depolarisasi inilah yang nanti akan, tadi seperti saya bilang, proses perubahan energi dari energi suara, ya, getaran tadi, menjadi energi listrik yang dikeluarkan oleh inner hair cell. Ya, ini bagaimana prosesnya tadi sudah dijelaskan lebih detail, terjadilah depolarisasi dari serabut saraf. Sekarang apa peran dari inner dan outer hair cell nanti akan saya jelaskan. Ini membran tektorialnya tenang, basilarisnya naik turun, ya, oleh adanya gerakan pada endolim. Maka naik turunnya membran basilaris ini akan membuat si stereocilia tadi akan berubah posisi yang terjadi mengakibatkan terjadinya depolarisasi dari neuron, ya, hair cell di situ, baik inner maupun outer hair cell. Nah, tadi sudah dijelaskan ada istilah tonotopik. Tonotopik tadi disebutkan bahwa ada daerah tertentu pada cochlea itu dia punya frekuensi masing-masing. Makin mendekati foramen ovale itu adalah frekuensi tinggi. Makin jauh dari foramen ovale itu adalah frekuensi rendah. Kemudian adanya gerakan dari membran basilaris tadi, itulah yang mengakibatkan terjadinya pergetaran dari sel-sel rambut inner dan outer hair cell yang akan merangsang serat saraf koklearis. Ini proses transduksi kalau dilihat dari dalam sel per sel. Stereocilianya bergetar, aktivasi dari saluran kalium, kemudian pengeluaran vesikel sinaptik tadi, ya, dia akan keluar, acetylcholine lah, dan kemudian norepinefrin akan mengaktifasi terjadinya depolarisasi dari neuron. Jadi peran utamanya adalah kalium, ya, di sini. Nah, ini yang perlu dipahami, apa sih peran dari beda inner dan outer hair cell. Ini energi akustik, ini proses transduksi, ya, energi akustik mengakibatkan displacement dari membran basilaris. Inner hair cell akan menghasilkan potensial aksi. Outer hair cell inilah yang mengatur seberapa modulasi dari arus, seberapa kuat dia, tergantung getarannya. Makin kuat getarannya dia akan makin kuat. Ya.
Kemudian nanti dia juga akan ditransduksikan secara mekanik oleh outer hair cell. Jadi kalau frekuensi tergantung tonotopik, daerah membran basilaris mana yang dia terkena digetarkan. Sementara untuk amplitudo, makanya ini peran dari outer hair cell. Sementara inner hair cell untuk menghasilkan potensial aksinya. Ketika amplitudonya getarannya kuat, amplitudonya keras, ya dia akan bergetar dengan sangat kuat ya, sehingga inilah yang akan mengakibatkan energi listriknya akan dihasilkan lebih banyak. Nah ini bagaimana tonotopik tadi, bahwa makin dia ke helikotrema di ujung, itu makin rendah frekuensi, makin dekat dari foramen ovale itu makin tinggi frekuensi. Nah bagaimana keras lunaknya suara berbanding lurus dengan amplitudo getaran, di mana makin yaitu rangsangan pada sel rambut, terutama sel outer hair cell, karena konsep fungsi inner hair cell adalah dalam menghasilkan potensial aksi. Makin banyak sel rambut yang terlibat, maka serabut saraf juga akan makin banyak yang terlibat. Ini ya yang utama menghasilkan dari keras suaranya. Nah, setelah selesai proses transduksi, maka kita masuk ke proses transmisi. Dari nervus auditoris atau cochlearis masuk ke nuclei cochlearis di medula spinalis. Kemudian dia akan diantarkan ke atas, pergi ke samping dulu ke olivari superior, lebih banyak ya. Kemudian masuk ke lateral lamniscus, masuk ke colliculus inferior, pergi ke thalamus, kemudian baru masuk ke cortex auditory. Kita lihat di sini ya, nervus 8, auditoris, nuclei cochlearis, kemudian masuk ke nucleus olivari superior, nucleus lateral lemniscus, colliculus inferior, nucleus geniculatus medial, sampai ke thalamus, ke cortex auditory primer. Cortex itu ada cortex auditory primer, asosiasi. Auditory primernya ada yang high frekuensi, di sini ada yang low frekuensi. Tempatnya pun juga dibedakan. Tonotopik di tingkat koklea juga sama konsepnya, tonotopik di tingkat korteks auditory primer dan asosiasi. Nanti dia akan mengenali. Di lokasi di sekitar temporal ya. Di sini ya. Nah, dia terletak pada lobus temporal, berasal dari input dari nucleus geniculatus medial. Punya kolom-kolom fungsional yang tonotopik saya bilang tadi, merespon terhadap suara pada range frekuensi yang sama. Dan di situ ada korteks auditory sekunder yang terletak mengelilingi regio inti dari korteks primer. Nanti yang kita sebut namanya belt dan parabel. Respon dari neural cortex auditory sekunder ini lebih kompleks dan bervariasi. Kalau pada auditory primer, dia hanya mengenali ini bunyi suara frekuensi tinggi, ini bunyi suara frekuensi rendah. Sudah. Pada korteks auditory sekunder atau malah asosiasi, dia akan bisa mengenali ini bunyi suara frekuensi tinggi berasal dari lonceng atau apa namanya klakson. Ini bunyi suara frekuensi rendah berasal dari mesin yang hidup dan sebagainya. Ya. Dan inilah nanti bagaimana bunyi itu dikenali, kemudian nanti akan ada aliran cortical analysis auditory. Ini tetap harus ada ya. Ada yang menuju cortex frontalis, cortex prefrontal yang kita sebut namanya anterior auditory pathway, yang berguna untuk mengidentifikasi jenis suara apa. Kita bisa tahu tadi seperti saya bilang ya. Sementara yang menuju cortex parietalis posterior atau kita sebut namanya posterior auditory pathway itu berguna untuk melokalisir suara. Suara dari asal mana? Dari sebelah kanan saya bagian belakang. Jadi kita bisa tahu ada gangguan di sekitar di sana, maka kita bisa tentukan ini adalah gangguan pada apa. Kemudian berikutnya fisiologi keseimbangan. Kita punya aparatus vestibularis, kita sebut ada dua komponen. Dia berada di labirin membranosa, di dalam labirin tulang, di pars petrosal os temporalis. Ada dua, yaitu kanalis semicircularis dan organ otolit.
yaitu utriculus dan sacculus. Impuls dari aparatus vestibularis ini akan masuk ke nuklei vestibularis. Dia akan mengintegrasikan input sensoris dari 3 bagian lain, ya. Dari gerakan mata, kestabilan dari trunkus, terutama leher ya di sini ya. Kemudian orientasi spasial. Maka dibutuhkan adanya 3 komponen minimal untuk bisa stabil keseimbangan seseorang tersebut. Ini gambaran anatomi dan fisiologinya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah kanalis semicircularis ya, ada yang anterior, ada yang lateral, ada yang posterior. Beda-beda, dia saling tegak lurus ya, 90 derajat. Nanti lihat posisinya bagaimana. Di dalamnya ada yang kita sebut namanya crista ampularis ya. Inilah nanti yang ada di dalamnya ada ampula ya. Sini ada kupula. Kupula itu berisikan, di dalam ampula itu ada kupula, ada hair cell dan crista sendiri. Jadi kita sebut ini crista ampularis. Di dalamnya itu ada, dalam kupula itu ada kinosilia yang diam dan stereosilia yang bergerak. Kinosilia yang paling tinggi. Nanti orang akan mengenali pergerakan kepala terutama itu melalui gerakan relatif dari stereosilia terhadap kinosilia. Apakah mendekati ataupun menjauhi. Ya, di dalamnya ada endolim yang nanti akan menggerakkan kupula ini. Ini akan terhubung dengan nervus vestibularis, ada hair cell juga, nervus vestibularis, sehingga ini akan menghasilkan rangsangan apakah depolarisasi atau malah hiperpolarisasi. Saya akan saya jelaskan. Sementara ada organ otolit yang kita sebutkan tadi, ada sakula, sacculus dan utriculus. Dia sama-sama punya makula namanya. Makula itu bentuknya begini. Di sini ada otolitnya, ada membran otolitnya di sini. Kemudian ada hair bundle dan stereosilia dan kinosilia juga. Dia tergantung, kalau sakula adalah yang vertikal, utriculus adalah yang horizontal. Ya, di sini kita sebut organ otolit tadi ada makula. Utriculus itu makulanya sifatnya horizontal. Deteksi posisi kepala di bidang horizontal. Gerakannya ke depan, ke belakang, ya, horizontal, kanan, kiri, mengangguk, menengadah, rolling dari kepala. Sementara sacculus, dia sifatnya bentuk makulanya adalah vertikal. Deteksi posisi kepala bidang sagital sini. Gerakan terkait karena ini dia potongannya depan ke belakang boleh ya. Atas bawah juga sagital, mengangguk, menengadah juga sagital. Dan dia dilapisi oleh lapisan gelatinosa yang berisikan kalsium karbonat atau statokonia nantinya. Yang sifatnya dia bisa membengkokkan makula ini. Dan di makula ada ribuan dari sel rambut yang akan membuat makula menonjol ke lapisan gelatinosa tersebut. Bagaimana proses yang terjadi? Ada 2 komponen yang terjadi di situ, ada depolarisasi neuron, ada hiperpolarisasi neuron. Seperti saya bilang, gimana gerakan relatif dari stereosilia ke arah kinosilia. Kalau dia mengarah ke kinosilia, maka yang kita sebut adalah terjadi proses depolarisasi neuron. Akibatnya apa? Terjadi peningkatan firing rate dari saraf vestibularis. Sebaliknya, kalau pada proses hiperpolarisasi neuron, terjadi gerakan stereosilia yang menjauhi kinosilia, yang akan mengakibatkan penurunan firing rate saraf vestibularis. Inilah nanti akan mengenali gerakan posisi kepala ke arah mana. Kemudian ada kanalis semicircularis, ada 3 buah, ada anterior, posterior, dan lateral. Dia saling tegak lurus, berisikan cairan endolim yang akan mengalir melalui kanalis ini dan ampula, dan nanti ampulanya ada crista ampularis.
Di dalam crista ampularis itu ada kupula yang merupakan jaringan gelatinosa longgar, memiliki ratusan silia dari sel rambut di crista. Gerakan dari kepala akan membuat cairan endolimnya bergerak, membengkokkan kupula, ya, yang akan menggerakkan nanti apakah si stereosilianya bergerak ke arah kinosilia atau sebaliknya. Nah, ini bagaimana kita lihatnya anterior, posisinya dari sumbu tubuh, si bagian lateral itu dia 30 derajat lebih rendah di sini ya. Bagian posterior kalau kita lihat di arah belakang, anterior begini, lateral begini ya. Kalau dari atasnya. Ya, kita bisa lihat dia saling tegak lurus. Oke. Maka ini keadaan istirahat posisi begini. Kalau orang mengadah ke kiri, ya ini kita lihat ini stereosilia yang tinggi. Maaf, kinosilia yang tinggi, ini kinosilia juga. Maka aliran ketika dia bergerak menggeser kepalanya ke kiri, alirannya akan terbalik ya, endolimnya terbalik. Akibatnya stereosilianya bergerak ke arah kinosilia. Sebaliknya di telinga kanan, di kanalis di sistem vestibular kanan, karena dia terbalik ke sini, aliran ke sini, ya stereosilianya bergerak menjauhi kinosilia. Akibatnya apa? Terjadi eksitasi pada kanalis semisirkularis kiri, inhibisi pada kanalis semisirkularis kanan. Orang ini bergerak ke kiri dia, itu dikenali oleh tubuhnya. Dia tetap harus ada proses eksitasi dan inhibisi pada salah satu masing-masing. Kalau tidak akan terjadi gangguan keseimbangan. Ya, ini kita lihat tadi ya. Bagaimana kupulanya akan bergerak ke arah mana. Nah, kemudian ada beberapa refleks yang terkait vestibular. Ada refleks vestibulo-okular refleks yang berguna untuk mempertahankan penglihatan stabil selama pergerakan kepala. Nah, ketika terjadi gerakan kepala, ini adalah kanalis semisirkularis lateral ya. Ini gerakan kepala ke arah kanan. Maka ketika kita menggerakkan kepala ke arah kanan, maka akan ada rangsangan terhadap nukleus vestibularis. Dia akan pergi ke nukleus abducens, di mana dia pergi ke sini ya, formatio reticularis, nukleus abducens akan menggerakkan musculus rectus medialis kanan, musculus rectus lateralis kiri. Sini dia. Gerakkan sini sehingga mata akan ketika bergerak ke sini, mata akan dipertahankan ke sana. Itu yang namanya vestibulo-ocular reflex. Pertahankan penglihatan stabil. Kalau enggak ya dia akan pusing ya, orang akan pusing kalau dia di sini. Ini refleks yang harus ada. Jadi salah satu penentu kita apakah fungsi batang otaknya masih bagus adalah dengan menilai vestibulo-ocular reflex. Kemudian ada vestibulo-spinal reflex. Dia akan menghasilkan gerakan tubuh yang mempertahankan stabilitas kepala dan postural, yang akan mencegah terjadinya jatuh pada seseorang ketika dia ada hubungannya dengan aktivasi vestibular. Efektornya berupa otot ekstensor leher, badan, lengan, dan kaki, yang dia akan melawan pergerakan pada sistem vestibularis. Kalau ke arah kiri, dia akan mempertahankan sebelah kanan, begitu seterusnya. Jaraknya bagaimana? Ada proyeksi dari nuklei vestibularis ke traktus vestibulospinalis medial dan lateral. Kita lihat di sini. Ini dari nukleus keseimbangan di sini ya, utriculus, sacculus ya. Kemudian dia masuk, dia akan diantarkan ke setingkat vestibulo-ocular reflex dan di sini ke tingkat medula spinalis mempertahankan kontraksi otot. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.